Kata tsunami akhir-akhir ini akrab di telinga kita, meski bukan barang baru dalam kehidupan manusia. Namun tidak sedikit kerugian yang disebabkan tsunami, baik ekonomi hingga korban jiwa. Tsunami terbagi menjadi 3 berdasarkan penyebabnya, yaitu tsunami vulkanik, tsunami tektonik, dan tsunami karena jatuhnya meteor ke laut. Tsunami vulkanik. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terletak pada Pacific Ring of Fire, yaitu pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat sehingga terbentuk gunung api, gempa bumi, dan longsor bawah laut karena aktivitas vulkanik. Tsunami vulkanik terjadi karena longsoran material dan piroplastik dari gunung berapi yang meluncur ke laut dengan kecepatan 100 km per jam dengan suhu mencapai 700 derajat Celcius. Selain itu bisa juga dipicu oleh lateral blast, yaitu tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Tsunami tektonik. Lempeng tektonik adalah lempeng kerak bumi yang bergerak secara perlahan karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi. Ada 3 macam pergerakan lempeng, yaitu saling menjauh, saling mendekat, dan berpas-pasan. Indonesia terletak pada 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang saling mendekat atau disebut zona subduksi. Pergerakan lempeng ini menghasilkan 300 sesar aktif atau patahan. Gerakan lempeng ini bisa mengakibatkan tsunami tektonik dan bisa saja mengakibatkan longsor bawah laut yang juga memicu terjadinya tsunami. Bencana alam membuktikan bahwa bumi itu hidup dan menjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, kita yang tinggal di atasnya harus bisa hidup bersama bencana. Diperlukan mitigasi bencana baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Pemerintah menetapkan 4 zona rawan bencana. Zona rawan bencana keempat atau zona merah adalah zona larangan untuk pemukiman dan diperuntukkan sebagai Green Belt. Yogyakarta adalah paket komplitnya Pacific Ring of Fire. Di bagian utara, yaitu Kabupaten Sleman, memiliki gunung berapi, sedang di sisi selatan yaitu Kabupaten Bantul memiliki pantai. Kedua-duanya indah namun menyimpan potensi bencana yang perlu diwaspadai. Kabupaten Bantul yang secara geografis sudah diuntungkan dengan adanya Green Belt berupa gumuk pasir atau gundukan bukit yang terbentuk dari pasir. Alam sudah menyediakan, tinggal bagaimana manusia dalam menyikapinya. Adanya penambangan gumuk pasir dan berkurangnya tanaman mangrove adalah satu keprihatinan tersendiri. Tentunya penyesalan datangnya terlambat, begitu kata pepatah. Tapi memang benar adanya. Dengan kita membuat Green Belt dan mematuhi zona rawan bencana, maka kita sudah ikut serta menyelamatkan anak cucu kita. BPBD Kabupaten Bantul secara aktif melakukan sosialisasi, simulasi, dan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara pencegahan, kesiapsiagaan, evakuasi dan penanggulangan apabila bencana terjadi, dan penyikapan ketika bencana terjadi. Terkait gempa bumi dan tsunami, maka ingat rumus 20-20-20, yaitu jika Anda berada di tepi pantai dan terasa gempa berasal dari laut dengan durasi sekitar 20 detik, maka Anda mempunyai kesempatan untuk lari menjauhi pantai selama 20 menit atau mencari tempat yang tingginya minimal 20 meter. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menyiapkan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir di beberapa titik di wilayah Bantul. Harapannya, masyarakat secara luas paham dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.